Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Huseno dari Semarang. Hari ini saya akan share sedikit presentasi saya kemarin di Surabaya, di Aksa Surabaya. Sengaja saya buatkan rekaman supaya tidak hilang ya, ditelan waktu gitu. Ya, ini adalah beberapa pasien kompleks yang saya alami selama tahun 2023 dan sengaja saya share sedikit untuk bahan pembelajaran baik dari keberhasilan maupun kegagalan saya ya gitu ya. Jadi yang pasien pertama adalah wanita 88 tahun 45 kilo dengan resistance STEMI inferior high drop E, ejection fraction 35%, regional wall motion abnormality dari echo, cukup stabil pada waktu datang, akralnya hangat. Pairnya cash. Kenapa pair ini perlu kita cantumkan supaya kita tahu bahwa pada beberapa asuransi tertentu kita agak sulit ya untuk melakukan terapi yang sangat kompleks yang sangat membutuhkan banyak alat gitu. Jadi ya ini supaya teman-teman tahu bahwa ini kenapa tidak saya lakukan, karena ada beberapa reasoning selain teknik ya, tapi ada alasan masalah pembiayaan. Ini adalah ECG pada waktu datang, ya. Waktu datang di UGD dengan irama sinus dengan irama AF ya, AF kurang lebih sekitar 100-an kali per menit, 105 mungkin kali per menit. Jelas ada ST elevasi di lead 2, 3, dan AVF. Lead 2, 3, AVF, STEMI inferior, ya. Terutama yang khas ada di lead 3 dan lead AVF, dan ada ST depresi di 1 dan AVL. Sementara di lead V1 sampai V4 ada masih ada R tapi poor airway propagation, ya. Bisa merupakan suatu gejala dari suatu old myocard infarct. Kalau kita lihat sedikit sini di V6, agak aneh sedikit di V6 ini ternyata ada slightly ST elevation sedikit, ya, 0,5. V5-nya enggak. Ini menunjukkan bahwa ada satu pembuluh darah yang sangat dominan, bisa di circumflex maupun di RCA. Cuma kalau lihat di lead 3 ini lebih tinggi daripada lead 2, maka kemungkinan ini adalah right coronary artery yang sangat dominan. Pada waktu EKG masuk AF ya, jelas ya, tensinya masih cukup baik, ronki dibasal dengan edem tungkai minimal. Kemudian waktu masuk dengan HS tropi yang tinggi, ya. Tapi pada waktu masuk di ICU itu udah sinus dengan kayak recent STEMI inferior karena onsetnya nggak begitu jelas gitu ya. Ini adalah angiografi. Kita lihat diffuse disease di LAD, ini diffuse disease di LAD, calcified, dan circumflexnya relatif, circumflexnya kecil aja, non dominan. Sementara yang LAD sangat cukup lumayan besar, tapi ada diffuse disease di sini. Nah, diffuse disease ini kayaknya ya subtotal occlusion di LAD, di mid ya, subtotal occlusion di LAD. Sementara circumflexnya relatif kecil. Artinya yang kena mana? Yang kena adalah right coronary artery. Dan kita lihat di sini large RCA dengan subtotal occlusion di bawah juga, ya. Tapi dengan heavy calcified di sini. Heavy calcified di sini. Beliau 88 tahun, 45 kilo, ejection fraction 35%. Kira-kira mau dilakukan apa ini? Waktu di ICU, karena tadi iramanya udah sinus, maka tidak ada nyeri dada lagi. Dan rate-nya kan relatif ya 60-an ya, 60, 65 gitu. No chestment di ICU. Jadi beliau ini AF-nya convert dengan sendirinya. Apa yang akan kita lakukan? Konservatif, PCI, CABG. Sempat terpikir untuk konservatif karena very old ya. Tapi kita tahu bahwa pada pasien seperti beliau ini kalau kita lakukan konservatif ya pasti survival rate-nya tidak terlalu bagus ya. Kita harus option untuk PCI atau CABG. Cuma dengan usia seperti beliau kayaknya CABG juga bukan option yang cukup baik ya. Jadi ya setelah kita diskusikan dengan keluarga, akhirnya kita putuskan untuk lakukan PCI. Pertama saya lakukan filter dengan fine cross, ini femoral approach. Kalau tadi radial, ini femoral. XT dengan fine cross. Kemudian saya masih berusaha supaya siapa tahu ini nggak perlu di rota deh. Saya balon
sapir 1,5, 10, 12, tapi pecah ya balonnya. Ya sebenarnya ada teknik lain, misalnya granuloplasty atau yang lain, tapi kalau melihat ini diffuse dengan heavy calcified, saya kira nggak mungkin. Waktu itu kebetulan alat iFuse kami lagi ngadat di CAT-TAP, jadi nggak bisa lakukan iFuse. Oke, so akhirnya kami melakukan rotablator. Saya melakukan rotablator dengan ukuran 1,25 160 rpm. Ini RCA, jadi saya tidak melakukan pemasangan temporary pacemaker, tetapi saya memberikan aminofilin 1 ampul dalam 20 menit untuk prevent terhadap bradycardia. Ya. Dan dia bekerja cukup baik, aminofilin ini, dan akhirnya 1,25 bekerja cukup baik ini, ya, crossing the lesions. Kemudian saya lanjutkan dengan rota 1,75 160 rpm, hasilnya cukup bagus. Dan kemudian saya lanjutkan dengan balloning, skor flag 2,5, 15 sampai maksimal 20 atm. Nah, ini overburst ya. Dan Wolverine 3015 cutting balloon 16 atm, kemudian kita NC. Ini untuk prepare terhadap pemasangan stent. Kemudian di bawah saya pasang drag loading stand 3023 dan di atas saya pasang drag loading stand 3,5 23 dengan hasil yang saya kira cukup baik. Dan ternyata kita lihat RCA-nya ini sangat dominan. Bahkan dia memberikan kolateral ke kiri juga, ke LAD. Kita lihat ya di sini. Nah, ini. Dia memberikan kolateral ke LAD. Nah, kemudian ketika beliau masuk ICU, ECG-nya berubah lagi menjadi AF. Dan pasiennya nyeri dada lagi, karena heart rate-nya mencapai 126. Ini baru AF-nya, amiodaron, beta blocker, atau cardioversion, itu pertanyaan tuh. Sebenarnya pada beberapa penelitian ditunjukkan bahwa AF sebagai compensatory mechanism itu sebaiknya kita tidak terlalu tergesa untuk melakukan tindakan baik control rate maupun rhythm control. Kenapa? Karena ini pada pasien yang di emergency department, ketika kita rate atau rhythm control, ternyata lebih banyak masuk ke inotropik dan intubasi daripada yang tidak rate atau rhythm control. Karena AF-nya mungkin merupakan mekanisme kompensasi. Gitu. Ya. Tapi sesuai dengan guideline ya, kita ada guideline. Oh, ini baru nih dengan chest pain, so we have to do something gitu ya. Waktu itu sebenarnya saya juga sempat ragu-ragu tuh, kita lakukan apa enggak ya, kita berikan apa enggak. Ya, akhirnya kita berikan amiodaron dan mungkin merupakan suatu bad decisions. Kenapa? Karena kemudian pasien mengalami bradykardi, tensi 84/52, bahkan sampai ke heart rate sampai 31. Ya, severe bradycardia, shock on dopamin, kemudian pasien mengalami urin output yang turun, kreatin naik, kemudian sampai dilakukan hemodialisnya 3 kali, kemudian masuk, dan akhirnya pasien pulang setelah 20 hari di rumah sakit dengan kreatinin 1,79. Dari sini kita sebenarnya melihat bahwa ternyata guideline kita ya untuk AF ya, AF jelas kalau menurut guideline itu ada indikasi itu dilakukan convert rhythm ya, karena baru ada nyeri dada pasien ACS kan, tapi ternyata tidak selalu baik. Mungkin kedepannya mungkin teman-teman dari teman sejawat elektrofisiologi bisa memberikan asupan kepada kita ya, apa yang harus kita lakukan. Pasiennya akhirnya pulang dengan ECG ya masih AF, tapi heart rate-nya 76 dengan tensi yang cukup baik. Waktu pulang kami berikan apixaban dan clopidogrel. 9 bulan kemudian, pasiennya kira-kira bulan lalu kontrol, sinus rhythm, kreatin 1,3/4, berat badan sekarang naik 47 kilo dan pasien tidak ada keluhan sama sekali. Ya, alhamdulillah. Dari beliau saya belajar, dan kita memang tahu bahwa dokter ini seorang pembelajar yang terus-menerus ya. Kita harus melakukan rota kalau memang diperlukan, aminofilin bekerja, dan kita harus hati-hati dengan new AF. Kemudian pasien kedua adalah wanita 61 tahun, hipertensi, cardiac check-up, asimptomatik, absolutely beliau asimptomatik. Dilakukan CT scan,
Dengan CV kalsium di RCA, kalsium skornya di RCA itu udah 600. Dan payernya ini cash. Dan kalsium skornya tadi saya sampaikan di RCA itu udah 600 dengan payernya itu cash. So ini adalah angiografinya, severe calcification di RCA, dilihat di sini, severe calcification di RCA. Dan ini di RCA stenosis kurang lebih sekitar 70-80% ya. Kemudian di left circumflex ada jelas di sini. Kemudian di LAD juga ada, tapi ya di LAD masih 70-an persen lah ya. Nah, 60-70. Yang berat adalah di circumflex. Which one? Dengan beliau tapi asimptomatik loh. Simptomatik, sama sekali asimptomatik. CABG atau kompleks PCI dengan Rofus, kemudian LCI dan LAD atau medical treatment aja. Kami melakukan DFR. DFR adalah suatu pengukuran pressure secara fisiologis, pengukuran fisiologis. Dan kita dapat ternyata DFR-nya tuh masih 0,92. Berarti masih normal nih. 0,9. Kita lakukan 3 kali ya. Kan batasnya 0,89. Kemudian karena kita nggak punya adenosin, maka kita melakukan FFR dengan nicardipin ya. Ini ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa ternyata nicardipin dan adenosin itu masih cukup oke lah ya. Could be introduced as a safe and practical alternative method to inducing hyperemia during FFR. Kalau tadi kan DFR ya, ini FFR. Di sini ternyata dengan nicardipin ini itu masih 0,84. Jadi sekali lagi masih di atas 0,8 gitu. Jadi artinya RCA-nya tidak perlu dilakukan tindakan gitu. Walaupun severe calcification. Kemudian ada penelitian lain yaitu kontras DFR. Kontras DFR. Ada lagi kontras DFR. Dan kontras DFR ini cutoff value-nya 0,8 sama kayak FFR ya. DFR 0,89, kalau kontras DFR 0,80. Ternyata ini hasilnya cukup baik metodenya ya, walaupun belum tidak banyak ya sampel penelitian tidak banyak, tapi ya ini sebagai tambahan. Dan kita dapat di sini persis 0,80. Jadi ya DFR, FFR dengan nicardipin masih jelas normal, ini masih borderline. Jadi saya putuskan untuk tidak melakukan tindakan pada beliau. So, dari beliau saya belajar bahwa pada silent ischemic heart disease patient, maka coronary physiology bisa menurunkan resiko pada pasiennya. Kita tahu bahwa rotablator dan lain itu ada resiko something ya, kita tahu lah. Nanti somethingnya akan dapat pada beberapa pasien berikutnya. Ini something ini terjadi nih. Laki-laki 55 tahun, heavy smoker, angina pectoris sejak kelas 1-2, abnormal exercise stress test. Case-nya cash tapi limited ya. Di angiografi, stenosis jelas di proximal LAD 70-80%. Ada kolateral ke kanan yang sangat-sangat bagus. Circumflex ada lesi di sini 90%. RCA-nya bagaimana? Ya, RCA-nya difusis ya, di sini subtotal occlusion di distal. Pasien menolak CABG. Ya, kita lakukan transradial, Filden X dan Factor wire dengan mikrokateter. Chest discomfort. Ini kurang lebih sekitar setelah tadi wiring, karena terjadi dissection si RPDA ya, karena sebenarnya wire saya tadi waktu masuk ke RPDA mungkin hanya di ostial RPDA aja, jadi sempat kesasar ke sini, saya maunya masuk ke RPL ya. Ini sempat kesasar ke sini, kemudian udah dissection seperti ini. Ini saya ulang ya. Lihat. Dia cuma di permukaannya doang, di ostalnya doang, tapi udah jadi dissection seperti ini. Kemudian saya mencoba rewiring.
rewiring ke RPL, RPDA, agak kesulitan sehingga sampai 1 jam ya. Sepertinya ini true lumen sebenarnya. Ini yang di RPL ternyata juga ada diseksi di proximal seperti ini. Kemudian kita lakukan iFuse di RPDA. Kita yang apa sih yang kita cari dari iFuse nanti di RPDA maupun RPL ya? Apakah wire kita betul-betul masuk true lumen? Itu pertanyaan. Kalau ini true lumennya di sini, false lumen di sini. True lumen dilihat dari ini ada tunika intima ya, media di sini. Sementara yang di sini nggak ada. Atau kita bisa mencari trombus atau hematoma. Ini kita lihat di sini. Sebentar nanti saya di sini. Ini sepertinya masih true lumen ya. True lumen. Kemudian masuk frame 500 ya. Itu sepertinya ada suatu hematom. Nah, ini ada hematom di sini. Nah, hematom ini di sini, hematom. Kemudian phase 750 kita masuk ya ini. Dan ini masih true lumen. Nah, ini mulai masuk ke false lumen. Kita lihat di sini di daerah sisi sini nggak ada tuh. Intimanya nggak ada. Baru kemudian menjelang osteal frame 1000 ini menjelang osteal. Ini udah masuk ke true lumen lagi. Ya, ini true lumen lagi. True lumen. Kemudian ini udah tampak RPL ada di sini. Nah, ini ada RPL di sini masuk. Nah, RPL di sini. Kemudian iFuse RPL ini lebih kompleks ternyata. RPL ternyata lebih menderita daripada RPD. Karena sebentar kita lihat ya. Kayaknya yang distal ini masih ini kayaknya masih terlalu lumayan. Nah, di sini nih. Ini saya jujur masih agak bertanya-tanya apakah ini false lumen atau true lumen dengan hematom yang sangat besar atau ini true lumen dengan hematom yang besar. Tapi pada frame di sini yang 100, 102 ini sepertinya true lumen sepertinya ya dengan suatu hematom. Kemudian hematom yang banyak, ada beberapa hematom. Nah, ini ada trombus di sini. Di 600-nya ada trombus ini, trombus ya. Nah, ini trombus. Ya itu, trombus itu. Kemudian masuk ke osel. Jujur saya untuk di RPL ini uh, saya masih agak ragu-ragu sedikit apa ini benar-benar masuk ke true lumen atau tidak. Nah, ini. Apakah ini Nah, sepertinya sih masih true lumen ya karena masih ada tunika intima di daerah sini ini true lumen. Jadi beberapa wire saya di RPL ini memang masuk ke false, true, kemudian false lumen lagi. So what should I do? Rewiring again, my iFuse again. Nah, tapi ya ini prosedurnya lama, kemudian saya putuskan untuk kita pasang stand aja. Saya pasang stand di RPL dulu, kemudian saya pasang di RPDA. Yang dengan teknik yang RPL ini agak protot sedikit, kemudian ya sejenis kayak mini crush gitu ya. Sementara yang RPDA dia dari mid RPDA sampai ke RCA. Di RPL ini saya berusaha sedistal mungkin karena menurut saya yang distal ini masih terlalu lumen.
Walaupun di sini mungkin ada false through ya. Saya sudah berusaha wiring semaksimal mungkin, tetapi memang ya kadang-kadang kita nggak bisa pasti terus di true lumen terus ya, karena situasinya udah agak rumit di sana. Kita sudah berusaha rewiring terus tapi nggak bisa. Kemudian di PDE kita pasang stand dash 3038. Kalau di RPD ini saya yakin yang ini betul-betul kebanyakan di true lumen. Nah, jadi dia sedikit di sini, persis di bifurkasi mungkin uh, super mini crash ya. Nah, di sini stand saya tempatkan di sini. Dengan hasil seperti ini. Saya rasa sih cukup baik. Saya agak concern sedikit dengan RPDA ini di distalnya. Tapi memang ini kan ada competitive flow ya dari LAD. Jadi kemungkinan ini kurang bagus karena ada competitive flow di LAD. Dari LAD. Kemudian kita pasang dash di mid sampai distal, overlap dengan stand dari RPDA RCA tadi. Kemudian di dash 4038 kita pot dulu di RCA distal dengan NC 3,516 dan dengan hasil seperti ini. Saya kira sih cukup baik gitu. Kemudian kita iFuse post 10 RPDA ke RCA. Stand well opposed, ini saya percepat aja, well opposed, white peak, sampai RCA itu white peak. Tetapi ketika kita mau baloning ke RPL, ternyata balon kecil aja 1,2 nggak bisa masuk. Saya sudah rewiring ulang, nggak bisa masuk. Apakah dia understrut? Saya coba ganti rewiring lagi dengan hypercode, filter exit, dan Xeon Blue, tapi nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk dia. Ini run through hypercode, wiring masuk, nggak bisa masuk. Berkali-kali saya usahakan tetap nggak bisa masuk. Akhirnya saya tinggalkan. Kebetulan kontras juga udah agak banyak. Bulan minggu depannya saya lakukan lagi. Saat itu saya memakai alat bantu Crusade ya. Kemudian Xeon Blue ke RPDA dan Xeon Black ke RPL. Ini dengan dengan Crusade, Xeon Blue berusaha masuk ke RPDA, kemudian Xeon Black ini saya usahakan masuk ke RPL. Di sini ada beberapa uh, attempt yang saya lakukan dan beberapa itu sepertinya masuk ke understrut. Kita lihat di sini, misalnya ini, kita lihat di sini, ini masuk lewat Crusade, Xeon Black-nya masuk, tapi dia sepertinya keluar nih, di luar. Nah, keuntungan memakai Crusade adalah ketika teman-teman memakai Crusade, kemudian kita melakukan stand boost, maka akan kelihatan tuh stand-nya, dinding stand di sini, kemudian stand di cabang lain juga akan kelihatan, sehingga kita bisa lebih yakin kira-kira ini understrut atau enggak, masuk ke strut stand atau di luar strut stand. Nah, ini juga sepertinya masih masuk ke luar strut stand ya. Nah, pada yang sekarang ini sepertinya di tengah. Sepertinya di tengah. Alhamdulillah saya masuk balon bisa masuk dan kita stand boost sekali lagi kita usahakan dengan stand boost dia betul-betul masuk di dalam stand tidak melalui strut stand. Nah, ternyata stand kita ini kurang ketarik sedikit ya. Jadi kita lihat di sini ada area yang tidak ada stand di sini. Ya, kemudian kita lakukan NC balloon, RPDA 275 di RPL, 30 di RPDA. Kemudian kita lakukan angiography cukup baik RPDA dan RPL. Kalau teman-teman ingat dan memang di sini ada apa namanya? Daerah ini tidak saya apa-apakan karena sebenarnya osteal RPL pada waktu angio juga tidak terlalu berat. Tetapi mungkin teman-teman ingat tadi sebenarnya di sini ada cabang RPL yang ada besar di sini. Tapi ya sekarang ini cabangnya hilang. Ya kemungkinan daerah sini sebenarnya saya masuk ke false lumen. Ya, we did our best. Beliau akan long
long life di EPT atau kemungkinan akan saya berikan ticagrelor terus-menerus. Kemudian saya lakukan PCI di circumflex, saya lanjutkan dengan PCI di LAD dengan hasil yang cukup baik. Dari beliau saya belajar bahwa wire itu bisa menyebabkan severe dissection, walaupun itu yang di RPD itu sebenarnya di ostelnya aja. Dan IFUS maybe can help, tapi tentu saja ya kita harus rewiring ulang, dan rewiring pada disseksi itu yang agak sulit. Kemudian double lumen catheter bekerja cukup baik ketika dibutuhkan. Ini pasien keempat adalah laki-laki 68 tahun, delirium, akut cerebral infarction, onsetnya unknown, AF dan DM. Ini nanti diagnosanya ini ya. Dan ada STEMI inferior, dan ini BPC sesuai kelas. Ini adalah ECG-nya. AF ya. AF dengan STEMI inferior jelas. Pertanyaannya, beliau ini maksudnya ditemukan di rumah dalam kondisi tidak sadar. Do something or not? Nah, ini ada beberapa artikel STEMI during cardiac ini dari Singapura. Nah, ini adalah review artikel sangat baik dari Dr. Muhammad Habib. Kemudian beliau dari Al-Shifa Hospital Gaza yang saat ini sedang ya diberikan cobaan yang sangat besar ya. Semoga beliau sehat di sana ya. Ini cardiac infarction itu tulisan dari Dr. Muhammad Habib. Ini cukup baik, ini cukup bagus. Dan kita tetap lakukan angiografi. Intinya dari dua serial case maupun itu ya it's okay gitu untuk kita melakukan suatu tindakan. Di circumflex ada total oklusi, di LAD ada diffuse disease, ya, proximal dan mid distal, dan RCA-nya jelas ada suatu thrombus contamination. Kita kira-kira putus stent or not nih pasien ini. Pada waktu itu saya putuskan untuk putus stent 3,5 38 12 ATM, dan setelah itu ini yang terjadi. Ya, no flow. Ini adalah komplikasi yang terjadi pada ACS. Salah satu pemikiran saya kenapa kok kita putus stent adalah saya ingin memastikan bahwa tidak ada event baru lagi setelah betul-betul trombusnya kita tempelkan di dinding pembuluh darah, sehingga akan lebih aman di kemudian hari ya. Itu satu pemikiran. Walaupun sebenarnya kalau TIMI 3 dengan trombus yang besar bisa juga kita nggak memasang stent. Ya mungkin keputusan yang salah ya. Kita memberikan intergrilin, nicardipin, nitrat intrakranial, dan thrombus aspiration. Kita lakukan semua untuk memastikan bahwa flow-nya itu baik. Tetap nggak bisa. Akhirnya baru berhasil ketika kita melakukan balloning. Ini hasilnya sedemikian. Kita balloning di sangat distal di OCLPL. Kemungkinan sebenarnya flow-nya di sini kemungkinan ada lesi yang kemudian trombusnya itu nutup di situ. Sebenarnya sudah kita aspirasi dengan trombus aspiration, tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian kita balloning, setelah kita balloning baru hasilnya cukup baik. Ada flow ya cukup bagus. Tapi akhirnya pasien meninggal karena heart failure. Beliau kebetulan kan hemiparese dengan kesadaran menurun ya. Akhirnya gagal napas, pneumonia, ada shocknya mungkin ya shock septic plus kardiogenik, akhirnya meninggal. Dari beliau saya belajar bahwa untuk tindakan PCI-nya sendiri mungkin lebih baik untuk defer PCI, menunda PCI dengan TIMI 3 flow ya, dengan thrombus contamination. Nah ini pasien terakhir, laki-laki 48 tahun, om inferior, BPC sesuai kelas, angina pectoris. Kreatinine 2,9 dengan GFR 30,84 ml per menit. Jadi apakah kita akan lakukan tindakan pada pasien ini apa enggak? Kalau kita lakukan tindakan, kita harus memastikan betul bahwa tindakan kita itu
betul-betul low contrast. Karena yang disebut low contrast PCI adalah ketika kita kontrasnya itu maksimal sesuai dengan GFR-nya. Jadi kita nggak boleh memberikan kontras di atas 30 ml. Ya, salah satunya adalah pada waktu engage, kita pastikan dengan 10 ml salin aja, kita melihat ada perubahan ECG. Dan ini yang kita lakukan. Dengan 3 cc kontras kita lihat di lesi di circumflex, lesi di circumflex ini 3 cc, 3 cc, diffuse di circumflex. LAD saya kira cukup baik, cukup oke. Dia memberikan kolateral ke kanan, ya 2 cc kontras, kolateral ke kanan ini CTO. Jadi ya culpritnya pasien ini nyeri dadanya karena apa? Ya, kemungkinan dari circumflexnya, karena itu lesinya termasuk, asumsinya termasuk baru. Total kontras untuk diagnosis sudah 11 cc. Kita tunda atau kita lanjutkan? Ya, option terbaik sebenarnya kita tunda ya. Kita tunda, kita evaluasi kontras pasca tindakan. Ya, tapi ya beliau ini dengan BPJ asuransi ya, asuransi pemerintah yang relatif kalau splitting tindakan itu kadang-kadang malah agak repot gitu ya. Even itu dengan reasoning. Jadi ya akhirnya tetap kita lakukan tindakan PCI dan pasien juga menolak CABG. Jadi ya kita lakukan tindakan PCI. Kita balloning, kemudian kebetulan saya punya iFuse yang tidak terpakai. Alhamdulillah kita lakukan iFuse. Di sini kita dapat, oh ternyata ada cabang OM yang besar ya. Cabang OM yang besar, ini diffusitis di sini, very severe di sini ya. Di bawah ternyata ada diffuse, kemudian ya ini relatif agak normal. Kemudian di sini ada diffusitis lagi ya, ini di sini. Nah, kemudian ini di OSEL LCX dan masuk ke left main. Jadi kita bisa melihat landing zone-nya di bawah, persis di bifurkasio OM yang pertama tadi tidak begitu kita lihat. Kemudian kita ukur panjangnya lesi. Di sini ada stenosis, ini relatif normal, ada stenosis lagi ya. Kurang lebih panjangnya sekitar 36,9 mm. Distal landing zone kita ukur, proximal landing zone kita ukur ya. Kurang lebih stand-nya ya tadi 30 ya. 30 di atas bisa sampai 3,5, 40. Kita wiring di sini ya, karena tadi baru kelihatan kalau ternyata di sini ada cabang OM yang besar. Wiring pos iFuse, semua wiring ini tanpa kontras ya. Kemudian kita pasang stand 3038. Untuk memastikan sedikit, ya ini kita tes sedikit ya. Kalau kita sudah sangat expert untuk ultra low contrast PCI mungkin tidak perlu tes ya. Tapi ya karena kita masih cukup baru dengan low contrast PCI, ini tetap memakai kontras. Kebetulan di Indonesia masih agak jarang yang melakukan low contrast PCI karena mungkin agak repot gitu ya. Kemudian kita kembangkan, kita iFuse post stand dengan hasil yang cukup baik, tetapi yang di atas masih kurang besar ya, kurang besar. Nah ini daerah tadi. Kemudian kita post deal dengan NC mulai dari bawah sampai atas, di sini sampai 20 ATM, 3,5 20 ATM. Kemudian kita post deal, kita iFuse ulang. Yang paling penting adalah memastikan kalau tidak ada edge dissection, tidak ada malposition dan stand-nya well deployed. Nah, ini saya kira sih cukup baik. Ya, cukup baik. Kemudian ini adalah scene terakhir. Saya ambil dari sini karena saya ingin melihat dari LAD, left main-nya nggak ada masalah karena guiding kita, dan distalnya juga. Kita lihat dari sini. Hasilnya cukup bagus. Kalau mau lebih pasti adalah kita lakukan echo untuk melihat kalau nggak ada suatu pericardial effusion. Ya, itu lebih pasti. Jadi total kontrasnya 11 sama 6 cc, jadi kurang lebih sekitar 17 cc. Waktu untuk PCI-nya hanya 6 cc aja. Jadi dalam 2 minggu beliau kontrol, anginannya sudah lebih baik. Maaf ya kalau kemarin nggak bisa berhubungan sama istri, karena kalau berhubungan nyeri. Ini udah bisa ditambahi trimetazidin, kreatininnya
cukup baik lah, 2,7. Jadi dari beliau kita belajar bahwa iFuse dan beberapa teknik lain kita bisa melakukan low contrast PCI. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.